guys, welcome to my channel. Di video kali ini aku akan ngebahas tentang culture shock aku di Malaysia. Dan seperti yang kita ketahui, culture shock ini adalah budaya ataupun kebiasaan yang membuat kita terkejut. Dan seperti biasa, sebelum mulai video ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, karena subscribe itu gratis. Dan juga jangan lupa untuk tekan tombol loncengnya, supaya tidak ketinggalan untuk info-info selanjutnya. So, jangan lupa untuk di-subscribe. Oke teman-teman, jadi ini adalah beberapa culture shock ataupun budaya yang membuat aku terkejut di Malaysia. Dan kalau kalian mengalami hal yang sama, kalian boleh tinggal komen di bawah. Culture shock yang pertama yaitu tentang uang kembalian ataupun balance. Jadi teman-teman, di Malaysia ini kalau kita membeli barang dan kita punya baki ataupun uang kembalian, mereka akan kembalikan walaupun hanya 10 sen atau bahkan 5 sen aja. Jadi mereka akan kembalikan ke kita tanpa mengganti produk lain seperti gula-gula ataupun candy ataupun permen ya. Tapi mereka akan kembalikan walaupun itu hanya 10 sen atau bahkan 5 sen pun mereka akan kembalikan. Dan juga teman-teman, selama aku tinggal di Malaysia ini, aku tidak pernah mendengar bahwasannya penjual tidak memiliki uang recehan untuk uang kembalian kepada customer. Tetapi mereka akan selalu ada stok. Walaupun itu 10 sen ataupun 5 sen, mereka akan selalu ada stok untuk uang kembalian customer mereka. Jadi tidak pernah mendengar para penjual itu ngomong tidak ada uang 10 sen ganti dengan gula-gula satu boleh. Itu tidak pernah ya teman-teman. Jadi menurut aku tentang uang kembalian ataupun balance ataupun baki ketika kita membeli barang ini menjadi suatu culture shock ataupun kebiasaan ataupun budaya orang Malaysia yang menurut aku ini lumayan bagus dan membuat aku terkejut. Culture shock yang kedua yaitu tentang kesadaran orang Malaysia dengan bunyi horn di jalan raya, yaitu bunyi horn ataupun bunyi klakson ya teman-teman. Jadi teman-teman, aku pernah menanyakan hal ini ke beberapa warga Malaysia, kenapa di jalan raya tidak ada kedengaran suara bunyi horn ataupun suara klakson. Dan tahu mereka menjawab bahwasannya suara klakson bisa mengganggu driver lain ataupun pengendara lain, dan juga bahkan bisa mengundang perkelahian. Jadi beberapa warga Malaysia yang aku tanyakan ini jawabannya sama. Ini menurut aku menjadi culture shock ataupun kebiasaan warga di Malaysia, bahwasannya mereka aware ataupun mereka sadar bahwasannya suara klakson ini ataupun bunyi horn ini bisa mengganggu pengendara lain atau bahkan bisa mengundang perkelahian. Yang ketiga yaitu tidak bisa sembarangan untuk memelihara hewan peliharaan, especially ayam, karena bisa berujung kena saman ataupun kena denda. Jadi ini aku ketahui ketika baru-baru menikah di Malaysia dan kita punya jiran ataupun tetangga yang memelihara ayam. Tapi jiran kita ini bukan warga Malaysia ya teman-teman, melainkan warga asing yang mungkin mereka tidak tahu law ataupun undang-undang tentang kepemilikan ataupun tentang memelihara peliharaan di dalam rumah. Oke, jadi tidak lama kemudian polisi Malaysia datang untuk saman mereka, tapi aku tidak tahu mereka kena saman apa enggak. Yang pasti polisi Malaysia datang ke rumah mereka ini dan setelah itu diproses. Dan tidak lama kemudian mereka pindah dari rumah tersebut. Dan juga tidak lama kemudian suami dan juga jiran-jiran yang lain bercerita, ternyata teman-teman, orang yang melaporkan jiran yang memelihara ayam ini adalah jiran lain. Dan juga bukan satu orang, melainkan ada 2 orang. Dan alasannya adalah kita bisa kena virus ataupun kena bakteri dari ayam tersebut. Oke, jadi setelah itu polisi Malaysia datang untuk memproses hal ini. Dan setelah itu orang tersebut pindah dari tempat ini. Jadi hal ini membuat aku merasa terkejut dan aku mendukung tindakan tersebut dikarenakan dengan alasan yang benar, yaitu kita bisa kena virus ataupun kena bakteri dari ayam tersebut. Yang selanjutnya ataupun yang keempat yaitu tentang bendera ataupun flag di Malaysia. Jadi teman-teman, seperti yang kita ketahui bahwa bendera di Malaysia yaitu yang seperti ini. Tetapi di Malaysia ini berbeda daerah, berbeda pula bendera ataupun flagnya. Oke, jadi di sini aku akan tunjukkan jenis-jenis bendera yang ada di Malaysia, yaitu bendera dari berbagai daerah yang ada di Malaysia ini.
Nah, jadi di Malaysia berbeda daerah, berbeda juga flag ataupun benderanya. Jadi untuk alasannya aku tidak pasti ya. Buat teman-teman yang tahu alasannya, kalian boleh tinggal komen di bawah. Yang selanjutnya yaitu tentang bahasa kesatuan. Jadi teman-teman, sama seperti Indonesia yang memiliki bahasa kesatuan yaitu bahasa Indonesia, Malaysia juga memiliki bahasa kesatuan yaitu bahasa Melayu. Tetapi perbedaannya adalah warga Indonesia pasti bisa berbahasa Indonesia. Berbeda dengan di Malaysia, tidak semua warga Malaysia bisa menggunakan bahasa kesatuan mereka yaitu bahasa Melayu. Khususnya untuk beberapa kaum yaitu kaum Cina ataupun India, mereka banyak yang tidak tahu bahasa Melayu. Tetapi ya teman-teman, mereka juga ternyata belajar bahasa Melayu di sekolah mereka. Tetapi banyak di antara mereka yang tidak paham atau bahkan tidak tahu dengan bahasa Melayu. Tetapi teman-teman, di sini ada sisi positifnya juga. Di sini aku bukan mau mendukung hal yang salah ya, tetapi ada sisi positifnya yaitu mereka mempertahankan bahasa nenek moyang mereka dan mereka tidak malu menggunakan bahasa nenek moyang mereka. Dan bahasa ini tidak akan terlupakan oleh mereka karena mereka tidak malu menggunakannya dan juga mereka akan senantiasa menggunakan bahasa tersebut. Berbeda dengan di Indonesia, beberapa kaum ataupun beberapa bahasa di Indonesia itu banyak yang mulai terlupakan atau bahkan malu untuk menggunakan bahasa tersebut, terutama untuk bahasa Batak ataupun terutama untuk orang Batak. Banyak orang Batak yang malu menggunakan bahasa Batak. Jadi takutnya suatu waktu bahasa Batak ini menjadi bahasa yang terlupakan. Jadi di sini ada juga sisi positifnya bahwa di Malaysia mereka mempertahankan bahasa nenek moyang mereka sendiri. Hal yang selanjutnya yaitu tentang tempat jualan ataupun kedai. Jadi menurut aku hal ini sangat baik ya teman-teman, dimana di Malaysia walaupun ada orang yang mau buka kedai di tempat yang udah ada kedai, di sana tidak ada masalah sama sekali. Mereka tidak akan mempermasalahkan hal tersebut, melainkan mereka berpikir bahwasannya rezeki itu ada masing-masing punya rezeki gitu teman-teman. Jadi ini pengalaman aku ketika ada orang yang mau buka kedai dekat dengan tempat kita. Jadi kita juga buka kedai gitu ya teman-teman ceritanya. Lalu aku tuh cerita ke suami bahwasanya kenapa dia buka kedai dekat dengan kita. Tapi suami menjawab itu tidak ada masalah, ini Malaysia. Kalau mereka mau menjual barang mereka, biar mereka jual, kita jual barang kita. Jadi rezekinya itu sudah ada masing-masing gitu teman-teman. Jadi menurut aku ini membuat aku terkejut, yaitu dengan prinsip untuk berjualan itu tidak ada masalah walaupun menjual barang yang sama. Yang selanjutnya adalah ini tentang kebiasaan orang Malaysia yang membuat aku merasa terkejut ya teman-teman, yaitu orang Malaysia kuat minum ais ataupun minum es. Nah, ini membuat aku merasa terkejut ya teman-teman. Tapi mungkin tidak semua orang Malaysia yang kuat minum ais, tetapi kebanyakan orang Malaysia memang kuat minum ais. Aku salut banget dan aku terkejut ketika orang-orang Malaysia sangat bisa untuk minum ais walaupun itu malam ataupun subuh mereka bisa minum ais teman-teman. Ini salut banget ya. Jadi ini sering aku perhatikan ketika aku kerja di kilang. Aku sering memperhatikan orang-orang Malaysia bisa minum ais walaupun kerja malam, yaitu di malam hari mereka bisa minum ais atau bahkan di subuh hari. Dan juga bukan cuma warga Malaysia yang muda ya, bahkan orang yang sudah menikah ataupun yang sudah berumur itu pun masih bisa minum ais walaupun malam hari ataupun subuh-subuh teman-teman. Berbeda dengan orang Indonesia, banyak orang Indonesia yang tidak bisa minum ais, itu termasuk aku ya. Ya mungkin ini sudah mereka biasakan dari mereka kecil, aku tidak tahu ya. Tapi memang ini kenyataannya bahwa warga Malaysia ataupun orang Malaysia sangat kuat minum ais. Tapi bukan maksudnya kuat banyak minum ais ya, maksudnya strong untuk minum ais. Jadi walaupun sudah lumayan berumur ataupun bahkan sudah tua pun masih bisa minum ais. Bahkan malam ataupun subuh mereka minum ais. Aku salut banget sih. Dan ini aku perhatikan dari ketika aku kerja kilang, dan juga sekarang walaupun aku tidak kerja kilang, aku sering memperhatikan memang orang Malaysia kuat minum ais, yaitu strong. Oke teman
teman-teman, jadi itu dia culture shock yang aku rasakan di Malaysia, yaitu budaya ataupun kebiasaan yang ada di Malaysia yang membuat aku merasa terkejut. Jadi di sini aku bukan mau mencari-cari kesalahan suatu negara ya teman-teman, cuma aku mau sharing hal-hal ini membuat aku terkejut ketika di Malaysia. Jadi kalau ada yang merasa tersinggung dengan video aku ini, aku minta maaf terlebih dahulu. So, sekian video hari ini. Jangan lupa untuk tetap dukung channel ini dengan cara di like, di komen, dan juga subscribe, dan juga share ke sosial media kalian. Karena subscribe itu gratis. So, sekian video hari ini. See you next video. Bye-bye!